Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu bahkan berjuta nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan syukur kita semua senantiasa ada dalam lindungannya. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, sampai pada kita selaku umat. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 5 Ciamis, sebagai peserta MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan ini Bapak diberi tugas untuk menyampaikan salah satu materi, yaitu pembinaan mental keagamaan. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, terlebih dahulu, karena ini adalah masa pengenalan, bukan hanya lingkungan sekolah, bukan hanya mengenal teman, tapi juga mengenal Bapak Ibu guru sekalian. Maka kesempatan ini pun Bapak gunakan untuk mengenalkan diri kepada kalian. Ini adalah perkenalan sederhana dari Bapak. Nama Eli Abdul Holis. Tempat tanggal lahir Ciamis 19 Januari 1972. Bapak mengajar guru pendidikan agama Islam di SMP ini. Kemudian alamat rumah di Jalan Pelitagraha nomor 85, lingkungan desa Kelurahan Cigbor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Hal-hal lain nanti perkenalan yang lebih luas. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bisa bertemu secara langsung, tatap muka. Karena memang situasi dan kondisi hari ini kita berada pada masa pandemi COVID-19. Tetapi anak-anakku sekalian, MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah tetap harus kita laksanakan, karena ini bagian dari cara kita mencari dan menuntut ilmu di sekolah ini. Dan kita tahu, kita paham betul bahwa kita mempunyai satu prinsip, yaitu belajar sepanjang hayat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Ini satu prinsip yang kemudian mendasari terlaksananya MPLS dengan sistem PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh
ya, dengan daring atau dalam jaringan, tetap kita laksanakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dan insya Allah anak-anakku sekalian, materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru di MPLS ini adalah ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Oleh sebab itu mohon silakan kalian bisa menyimaknya materi-materi yang akan disampaikan. Anak-anakku sekalian, pembinaan mental keagamaan ini akan saya sederhanakan pemahamannya dengan mengajak kalian untuk memahami cakupan pembinaan mental keagamaan. Jadi apa saja yang tercakup di dalam materi pembinaan mental keagamaan? Mental keagamaan berarti basicnya agama. Di SMP 5 Ciamis ini 100% guru dan tenaga kependidikannya itu adalah muslim. Walaupun kita tahu ada nanti rekan-rekan kita yang non muslim, tapi mereka juga punya hak yang sama untuk menuntut ilmu di sini serta mendapatkan pelayanan pembinaan mental keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tentu nanti bagi rekan-rekan, teman-teman kalian yang non-muslim itu akan menerima pembinaan mental keagamaan dari tokoh-tokoh agama mereka. Kita sebagai muslim, supaya lebih sederhana, saya mengajak kalian bahwa pembinaan mental keagamaan ini akan mencakup 3 hal pokok di dalam kehidupan beragama. Yang pertama adalah cakupannya adalah iman, ya. Kemudian yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah basic mental keagamaan. Sebagaimana Rasulullah dalam satu saat pernah didatangi oleh seseorang yang berbaju serba putih. Saat itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian orang yang datang itu langsung bersimpuh berlutut di hadapan Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal iman?" Wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Rasul, iman itu adalah engkau mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasul-rasulnya, terhadap hari akhir, dan terhadap qadar. Maka orang itu kemudian berkata, "Shadaqta, engkau benar." Dan kemudian bertanya lagi, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
Kemudian engkau melaksanakan sholat, ya. Lalu engkau menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang punya kemampuan, baik kemampuan situasi di jalan, kemudian ongkos, ya, bekal, dan juga kesehatan. Kemudian orang ini mengatakan shadaqta, engkau benar, dan bertanya lagi, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah engkau senantiasa menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi tatkala engkau enggak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Atas dasar inilah kemudian pembinaan mental keagamaan di SMP Negeri 5 Ciamis ini cakupannya 3 ini: iman, Islam, ihsan. Anak-anakku sekalian, mari kita pahami sedikit demi sedikit tentang 3 hal yang menjadi cakupan mental keagamaan. Jadi nanti kita bisa lihat dari sini tujuan pembinaan mental keagamaan di SMP Negeri 5 Ciamis ini jelas, yaitu membangun mentalitas siswa yang beriman, berislam, dan berihsan. Siswa yang mempunyai basic akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Siswa yang memiliki kedisiplinan beribadah, melaksanakan rukun-rukun Islam yang disiplin. Kemudian siswa yang senantiasa merasa dilihat Allah, senantiasa zikrullah, senantiasa mengingat Allah, sehingga kelakuannya, perilakunya, akhlaknya nanti jadi ihsan. Artinya dia selalu berbuat baik karena merasa dilihat oleh Allah. Malu kalau dia harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ini yang diharapkan, yang menjadi tujuan dari pembinaan mental keagamaan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 5 Ciamis. Anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi sekilas saya sampaikan, jadi iman ini, ya, paling tidak kalian akan diajak untuk mengetahui apa itu iman. Kemudian memahami, karena tidak cukup tahu, hanya tahu saja belum cukup, tapi harus paham. Ya. Setelah tahu, ya, tahu itu bisa dengan cara hanya baca tanpa hafal. Lebih baik kalau kita hafal. Jadi diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 5 Ciamis itu nanti paling tidak hafal lah apa rukun-rukun iman itu. Sewaktu-waktu bisa saja guru PAI, saya, Pak Dede, nanti bertanya, ya, tahu nggak rukun iman? Nanti kalian bisa menyebutkan minimal satu persatu. Tapi saya yakin anak-anakku sekalian, kalian telah 6 tahun belajar di sekolah dasar, di Madrasah Ibtidaiyah. Ini adalah pengetahuan dasar bagi kalian. Saya yakin kalian sudah paham, sudah mengetahui, minimal sudah hafal rukun-rukun iman yang ada. Kemudian memahami. Jadi bukan hanya tahu, tapi harus paham. Harus paham, harus mengerti kenapa rukun iman ini harus dihafalkan, harus diketahui. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Kenapa harus iman kepada malaikat? Kenapa harus iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada-qadar? Itu nanti akan dipelajari. Bukan hanya secara teoritis, tapi juga harus kita coba untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama selama kalian berada di sekolah. Kemudian yang berikutnya, setelah tahu, setelah paham, kalian dituntut untuk yakin. Karena banyak orang yang tahu, tapi karena tidak paham, lalu nggak yakin.
Justru keyakinan yang baik ini adalah berangkat dari pengetahuan atau tahu terlebih dahulu, kemudian dipahami, akan menjadi sebuah keyakinan yang kokoh, yang kuat. Keyakinan yang tidak akan goyah, jadi akidah yang kuat. Nah, ini rukun iman, teman-teman sekalian. Ini rukun iman. Nah, kemudian yang kedua itu mencakup Islam. Coba perhatikan terhadap rukun-rukun Islam yang 5 ini, ya, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Kalian harus tahu. Lebih bagus kalau hafal. Ya. Jangan sampai kalian dah hafal rukun Islam. Orang Islam tapi nggak hafal rukun Islam. Setelah tahu, pahami apa sih syahadat itu. Apa itu sholat? Apa sih zakat? Apa saum? Apa haji? Dipahami. Untuk memahaminya sekarang tidak susah sebetulnya. Banyak sekali buku. Ya, apalagi sekarang dipermudah. Ya, banyak sekali buku-buku elektronik yang bisa kita download di HP kalian, di laptop kalian. Ya. Kemudian setelah dipahami, diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang mutlak, yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Ya. Karena diyakini, nggak mungkin kalau orang tidak yakin kemudian mau melaksanakan sesuatu yang kita laksanakan dengan disiplin, dengan istiqomah, itu pasti diawali dengan tahu, paham, dan yakin. Nah, nanti kita, pihak sekolah akan mencoba mengarahkan kalian untuk tahu, paham, dan yakin, serta membiasakan melaksanakan rukun-rukun Islam ini. Ya, membiasakan. Nah, sehingga nanti ada satu proses pembiasaan di sekolah ini. Ada proses pembiasaan. Ada kegiatan-kegiatan yang memang bentuknya pembiasaan. Pembiasaan. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah ihsan. Nanti diharapkan kalian sebagai siswa, selama dan sesudah nanti kalian keluar dari SMP Negeri 5 Ciamis ini akan dicetak menjadi mukmin muslim yang berkepribadian bagus, yang berkepribadian baik, yang ihsan. Yang tadi telah saya sampaikan di awal bahwa ihsan itu adalah kita tetap menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Tapi apabila tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah bentuk, ya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Ciamis ini. Dan saya sampaikan sekali lagi, ini bentuknya pembiasaan. Pembiasaan. Artinya kalian nanti itu akan dibiasakan untuk menjadi mukmin, muslim, dan muhsin yang bisa dicerminkan atau yang tercermin di dalam perilaku kalian. Jadi terlihat, pasti kalian tahu lah, ya, mana siswa yang memiliki mental keagamaan baik, mana siswa yang kurang baik mental keagamaan. Dan kalian harus tahu bahwa keren tidaknya kalian di hadapan Allah tergantung hebat atau tidaknya perilaku kalian ditinjau dari 3 ranah tadi, 3 pokok agama tadi. Apakah keimanannya terlihat dalam perilakunya? Apakah keislamannya juga ada dalam perilaku sehari-hari? Apakah ihsannya juga ada, akhlaknya itu baik apa tidak?
Nah, sehingga dari SD kalian masuk ke SMP ini, kemudian kalian akan dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang memang harus terbiasa. Nah, sehingga nanti ada proses, anak-anak sekalian harus paham, ada proses. Ada proses yang pertama yang disebut dengan dibiasakan. Artinya dipaksa untuk biasa. Kemudian membiasakan. Artinya bukan hanya disuruh, bukan hanya dipaksa, tapi sudah ada dalam hati dan keinginan kita untuk melakukan. Ya, membiasakan. Ya, membiasakan. Kemudian yang ketiga, proses terakhir adalah terbiasa. Nah, 3 langkah ini, 3 proses ini, kalau boleh saya bagi, yang pertama, langkah yang pertama, dibiasakan itu di kelas 7. Kalian nanti ini akan dipaksa untuk terbiasa melakukan hal-hal yang 8 ini. Bisa jadi di SD sudah dilakukan, ya. Atau mungkin saja belum. Sehingga bagi yang sudah dilakukan tidak sulit untuk dibiasakan lagi di sini. Tapi bagi yang di SD-nya belum, ya, mudah-mudahan juga tidak sulit untuk dibiasakan. Nah, sehingga untuk kelas 7 ini nanti akan dibiasakan. Dibiasakan apa? Ya ini, 1, selalu senyum, salam, sapa, sopan santun. Dibiasakan berdoa pada awal dan akhir pelajaran. Dibiasakan membaca Al-Quran 5-10 menit setiap hari pada awal mata pelajaran pertama. Dibiasakan sholat berjamaah. Terus dibiasakan, dipaksa untuk biasa. Dipaksa untuk biasa. Sehingga peran guru, peran pembimbing untuk kelas 7 nanti lebih kuat. Ya, bisa jadi 100% itu peran pembimbing dan guru wali kelas memaksa kalian untuk melakukan 8 kegiatan ini. Bukan hanya 8, bahkan banyak, cuman saya sampaikan di sini 8 saja. Dibiasakan. Bahkan yang tidak mau pun dipaksa. Karena ini proses. Ya, ini proses. Nah, makanya kalian, karena ini merupakan aturan sekolah, di awal kemarin ketika daftar ulang, itu kalian menandatangani surat, ya, pernyataan bermaterai, kan? Di antaranya kalian baca di situ adalah siap mengikuti aturan sekolah, aturan yang ada di SMP Negeri 5 Ciamis. Dan ini salah satunya, ya, salah satunya. Kalian akan berhadapan dengan aturan ini. Ya, akan berhadapan dengan aturan ini. Ya. Nah, kemudian proses yang kedua dari pembiasaan ini adalah membiasakan. Ini nanti kalian selesai pembelajaran 1 tahun di kelas 7, naik ke kelas 8, itu sudah tidak dibiasakan lagi oleh guru, dipaksa lagi, disuruh-suruh lagi. Guru hanya mengingatkan saja. Ya, di kelas 8 kalian sudah mencoba membiasakan. Di kelas 7 mau sholat duhur, wah digiringkan, ya kan? Di absen. Di kelas 8 sudah tidak begitu lagi. Sudah ada kesadaran, muncul kesadaran harus sholat nih, jam sekian harus sholat. Ya, di awal pelajaran harus baca Al-Quran. Ya. Ya. Ketika masuk di gerbang sudah mulai, ya, walaupun di rumah banyak masalah, kita sudah senyum, salam, ya, menyapa teman, guru. Kesopanan dijaga, kesantunan juga dipelihara. Nah, di kelas 8 ini sudah mulai membiasakan diri. Tapi kalau lupa, guru masih berperan. Mungkin masih di absen lagi. Tapi tidak seperti di kelas 7. Dan guru sudah ringan. Beban guru tinggal 50%. Karena apa? 50% lagi keinginan itu sudah muncul pada kepribadian kalian. Pada mentalitas keagamaan kalian sudah muncul. Harus sholat. Sudah sadar. Belum pol tapi 50%. Jadi guru masih berperan 50%. Kalau di kelas 7 kemarin 100% guru. Karena keinginan itu belum muncul dalam diri kalian. Apalagi yang baru. Nah, kemudian yang ketiga,
Proses yang ketiga nanti naik ke kelas 9 itu sudah bukan dibiasakan, bukan membiasakan lagi, tapi memang sudah terbiasa. Mau ada yang nyuruh mau enggak, kalau sudah waktunya sholat duhur gitu. Karena apa? Nyadar, ya, itu sudah terbiasa. Sehingga keluar dari SMP Negeri 5 Ciamis ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang memang harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan, terutama sholat 5 waktu. Baik, anak-anakku sekalian, itu 3 proses pembiasaan. Jadi yang pertama dibiasakan dulu, tuh di kelas 7 dipaksa kalian untuk biasa. Kemudian di kelas 8 naik sudah mulai membiasakan, ya, karena sudah ada muncul keinginan dari dalam diri kalian, mental keagamannya sudah mulai tumbuh. Kemudian di kelas 9 itu sudah terbiasa. Justru kelas 9 ini diharapkan nanti akan menjadi pembimbing bagi adik-adiknya yang baru masuk di kelas 7. Makanya nanti ada yang disebut dengan tutor sebaya. Baik, kegiatan keagamaan di SMP Negeri Ciamis yang pertama adalah pembiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan santun. Saya yakin kalian sudah mengenal lah istilah ini, di mana-mana dipakai ini, ya. Karena memang ini seharusnya, dan ini dari ajaran Islam, ya. Kata Rasul, hakul muslim alal muslim khamsun, kan, ya. Dan salah satu yang 5 ini, ya, hak muslim kepada muslim lain, kewajiban muslim kepada muslim lain, itu ada 5. Salah satu yang 5 apa? Salam. Artinya mengucapkan doa keselamatan. Assalamualaikum. Setiap bertemu, ya, artinya di awal pertemuan. Jadi kalau kalian masuk ke sekolah ini dengan senyum, kemudian baca salam, Assalamualaikum. Ketika ketemu saya misalnya di gerbang, Assalamualaikum. Kalau laki-laki salaman, sun tangan. Kalau perempuan cukup hanya dengan salaman dari jauh. Kalau situasi sudah normal lagi, tapi kalau sekarang salaman sama, ya, semua salaman dari jauh. Itu biasa, ya, biasakan. Assalamualaikum. Dan itu doa. Semoga keselamatan menyertai kalian. Makanya bagi orang yang diberi ucapan salam itu wajib menjawab salam. Jadi kalau mengucapkan salam kan sunnah tuh, ya. Jadi kalian bertemu orang mengucapkan salam sunnah. Tapi kalau orang sudah mengucapkan salam kepada kalian, maka kalian wajib menjawab salam. Ya. Karena orang mendoakan harus dibalas dengan doa lagi. Ya. Makanya kalau orang bilang assalamualaikum, maka jawabannya ditambahin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ya, kemudian sapa, itu kalau perlu kita nyapa, ya. Sopan dalam segala hal, ya. Dan kepada siapapun. Nah, kalau sekarang kalian kelas 7, sopan kepada Bapak Ibu guru, kepada tata usaha, ya. Kepada para pegawai yang ada di SMP Negeri 5 Ciamis ini, ya, semuanya kita harus bersikap sopan. Bahkan orang-orang yang ada pedagang nanti di sini, ya, ada pedagang, ada tamu ke sekolah, itu sangat dijaga kesopanan kita, harus dijaga. Kemudian santun, ya, santun artinya melakukan sesuatu itu dengan santun, tidak arogan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, yang harus dibiasakan dan menjadi kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Ciamis adalah berdoa pada awal dan akhir pelajaran. Ya, berdoa pada awal dan akhir pelajaran. Di awal pelajaran, setelah guru masuk, ya, kelas, nah, nanti kalian dipimpin oleh KM akan mengawalinya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu di
dikomando untuk berdoa oleh KM. Barulah kita mulai pelajaran pertama. Nanti pelajaran kedua Bapak Ibu guru masuk, beri salam, doanya masing-masing saja dalam hati, nggak usah dikomando. Pelajaran ketiga dan seterusnya begitu. Nanti pelajaran terakhir di akhir mata pelajaran, ketika Bapak Ibu guru sudah menutup pelajaran, sudah mengakhiri pelajaran, maka KM memberi komando lagi untuk memberi salam dan juga berdoa di akhir pelajaran. Ini penting anak-anak, karena doa itu adalah bagian dari berhasil atau tidaknya satu perjuangan, satu keinginan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kegiatan keagamaan di SN 3 Ciamis ini adalah membaca Al-Quran 5-10 menit setiap hari pada awal mata pelajaran pertama. Ini termasuk ke dalam program literasi. Ya. Membaca, justru dengan membaca itu orang jadi pintar. Coba kita lihat, kita pahami Al-Quran surat Al-Alaq. Ayat pertama yang Allah turunkan itu tentang perintah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah. Baca. Kesananya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Nah, ada kalimat itu. Allazi 'allama bil qalam. Allah yang akan memintarkan kita, memintarkan kalian semua, memintarkan manusia bil qalam, dengan perantaraan qalam. Apa qalam? Dalam tafsir dijelaskan qalam itu adalah baca tulis secara sederhana. Literasi, ya. Baca tulis. Nah, maka dengan pembiasaan membaca Al-Qur'an, itu paling tidak kita akan dipintarkan oleh Allah untuk pintar baca. Dan setelah baca biasanya kan ada perkembangan di dalam keinginan kita. Ya, setelah baca kadang penasaran, ya kan? Dipahami, bacaan itu dipahami, sehingga jadilah ilmu. Apalagi membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa besar, anak-anak. Luar biasa besar. Ya. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi'atri amsalihha, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kebaikan. Bayangkan, satu huruf 10 kebaikan, anak-anak. Jadi kalau kalian hanya membaca alif lam mim, itu sudah 3 huruf, alif, lam, dan mim. Bukan satu huruf lagi. Berarti kalau satu hurufnya satu kebaikan dikali 10, baca alif lam mim aja 30 kebaikan, anak-anak. 30 kebaikan. Karena dalam hadis itu di akhir dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Sehingga dibaca alif lam mim sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Itulah sebabnya kenapa pembiasaan membaca Al-Quran itu jadi program di SMP Negeri 5 Ciamis. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang yang disiplin membaca. Dan anakku sekalian, ini nanti akan terus berlanjut setiap hari beberapa ayat, ya, tergantung nanti kemampuan baca kalian. Kalau cepat, ya bisa dapat banyak ayat dalam 5 menit, 10 menit. Bahkan dalam jangka waktu 1 tahun itu biasanya tamat tuh. Karena membaca jama'i, jadi sama hancanya. Dimulai dari surat Al-Fatihah terus gitu.
biasanya tuntas dalam 1 tahun, lebih sedikit lah. Jadi naik ke kelas 8 itu kalian ini sudah tamat. Oh, kelas anu nih tamat baca Al-Quran, khatam baca Al-Quran. Kalau sudah khatam itu luar biasa. Ini juga harus kalian ketahui ya. Kalau nanti satu kelas sudah khatam Al-Quran, itu biasanya bapak ibu kalian, orang tuanya itu numpang itu. Numpang. Kemudian dibawa ke sekolah, syukuran di sekolah, kalian makan, tumpeng gitu ya, sambil berdoa bareng-bareng ya. Bapak ibu guru juga ikut biasanya. Jadi rezeki tersendiri buat bapak ibu guru, buat tata usaha, buat pegawai di SMP Negeri Ciamis. Dan pasti barokah ya. Dan yang jelas khatam Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa hebat. Kalau 1 huruf 10 kebaikan, maka Al-Quran berapa huruf ya, maka dihitung. Di samping membaca Al-Quran 5-10 menit untuk kelas 7, nanti ada khusus anak-anakku, itu adalah bimbingan belajar baca Al-Quran. Jadi wajib itu ya, wajib. Jadi ada 1 hari ya, insya Allah biasanya hari Kamis di jam terakhir itu khusus kelas 7 itu bimbingan membaca Al-Quran. Oleh siapa? Oleh guru pembimbing, dibantu oleh kakak kelasnya sebagai tutor sebaya. Mungkin kelas 7 ini kalian jadi yang dibimbing, nanti kelas 8 sudah mulai membimbing, kelas 9 mulai membimbing adik-adik kalian yang masuk ke SMP Negeri Ciamis. Jadi nanti terus estafet seperti itu. Kemudian yang keempat, anak-anakku ya, kegiatan keagamaan itu pembiasaan sholat berjamaah duhur. Pengennya pembiasaan sholat berjamaah duhur ini di sekolah. Tapi karena sekolah kita fasilitas ibadahnya, masjidnya itu tidak memadai atau belum memadai, ya, maka kita bekerja sama dengan DKM Al-Ikhlas yang dekat Stopan Tonjong itu. Kita sholat duhur berjamaah di sana biasanya. Jadi 2 shift, karena kalau 1 shift nggak masuk, ya nggak masuk. Kemudian alhamdulillah itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, kalian nanti akan dipaksa untuk berjamaah duhur di situ, kecuali bagi perempuan yang sedang haid, sedang halangan. Ya. Atau yang sakit laki-laki bisa sholat duhur di sekolah. Nanti ada di sini ada musola, tapi kapasitasnya sedikit ya. Jadi selama kita sehat, mudah-mudahan sehat ya, semuanya, kita sholat berjamaah duhur itu di Al-Ikhlas, di DKM Al-Ikhlas. Ingat anak-anakku, sholat ini adalah hal yang akan paling pertama ditanyakan nanti di akhirat ya. Rasulullah bersabda, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah di hari kiamat, salat. Ya, tentang salat. Idza shalahat saluha sayru amali. Kalau begitu ditanya salatnya sudah bagus, seluruh amalnya akan diterima. Ketika dia saum, dia zakat, dia haji, baru akan diterima kalau sholatnya sudah di ACC, sholatnya sudah jelas dilaksanakan dan diterima. Wa idza fasada sairu amali. Apabila begitu ditanya sholatnya aja nggak benar, fasada sairu amali, maka amal-amal yang lain udah nggak harus ditanya lagi, dianggap nggak ada. Rugi nggak? Tuh rugi. Capek-capek kita zakat, capek-capek kita berbuat baik kepada orang tua, capek-capek kita menuntut ilmu, tapi sholat 5 waktunya terlewat-lewat ya, tidak disiplin, akhirnya semuanya jadi hancur, terhapus seperti debu di atas batu yang kehujanan, hilang sudah. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya, yang kelima adalah ekstrakurikuler Ikatan Remaja Masjid atau IRM ya. Nah, ini adalah pembinaan remaja yang tujuannya apa?
mengikatkan hati seluruh siswa dan siswi yang beragama Islam di SMP Negeri 5 Ciamis ini untuk terikat dengan masjid. Masjid itu simbol, ya. Masjid itu kan akar katanya dari sajadah, artinya tempat. Ya. Masjid ini isi makan, tempat sujud, tempat sujud, tempat sujud. Kalau ikatan kita terhadap masjid selalu nyantol, selalu ada, maka dimanapun, walaupun di luar masjid, kita tetap akan menjadi orang yang sujud kepada Allah. Karena sujud, ya, bukan hanya diartikan sebagai apa ya, seperti dalam sholat, gitu. Bukan hanya itu, tapi bentuk sujud dalam kehidupan, ya, bisa jadi itu adalah pengabdian kita secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun. Ya, ketika kita taat kepada bapak ibu kita, orang tua kita, itu hakikatnya sedang sujud kepada Allah. Artinya sedang melakukan perintah-perintah Allah. Ya. Ketika kita menghormati guru, itu sedang sujud kepada Allah dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang real. Ya. Karena justru sujud dalam sholat itu tidak berarti apa-apa tatkala tidak bisa dibuktikan dalam sujud kehidupan. Sholatnya rajin, sujudnya lama, tapi ke orang tuanya gak hormat, ke gurunya sering melakukan perilaku yang tidak sopan, ke temennya ngebully. Gak ada artinya sujud itu. Tapi tidak berarti bahwa orang yang sudah berbaik kepada orang tua, menghormati guru, pada temannya, saling menyayangi, kemudian lamun itu mah tutup kosi sujud dina sholat. Bukan itu, ya, bukan itu. Jadi dua-duanya harus matching, harus berjalan, harus seiring, ya, harus seiring. Kemudian yang keenam, anak-anakku, ada pekan kreativitas dan seni PAI atau pentas PAI, ya, pentas PAI. Nah, pentas PAI ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Nanti kalian yang punya kreativitas, ya, yang punya keahlian, misalnya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, atau kaligrafi, atau mungkin pidato, ya, dan lain-lain, itu nanti akan diuji di sini, ya, akan diuji di sini, akan diuji di sini. Kemudian peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam ini di sekolah dilaksanakan, dan itu biasa diisi dengan apa? Dengan lomba-lomba keagamaan. Yang tadi untuk apa? Untuk merekrut, ya, siswa-siswi yang punya keahlian, kreativitas tertentu, sehingga nanti kalau ada pentas PAI tingkat komisariat, tingkat kabupaten, itu siswa kita bisa ikut masuk ke sana. Ya. Kemudian yang ke-8, yasinan setiap Jumat pagi. Ya. Ini yasinan ini sudah berjalan, ya, sangat lama dan akan tetap dilaksanakan. Ini situasional. Jadi kalau nanti Jumat pagi ternyata hujan, maka yasinannya di dalam ruangan kelas masing-masing, dipimpin oleh guru pengajar pada jam pertama. Tapi kalau situasinya memungkinkan, cerah, tidak hujan, ya, itu biasanya dilaksanakan di lapang basket. Kita yasin bersama, doa bersama, apapun keinginan kita secara pribadi, apapun program-program kelas kita, apapun program sekolah, kita doa bersama di sini. Doa 40 orang diijabah, asal orangnya punya mentalitas keagamaan yang baik, diijabah oleh Allah. Kalau siswanya ada 500 lebih, ya, 580-an lebih, bayangkan, insya Allah diijabah.
Dari 500 ada 40 orang yang baik, yang punya mentalitas keagamaan baik, dijaga oleh Allah. Masih banyak sebetulnya anak-anakku kegiatan keagamaan di SMP Negeri Ciamis ini, tapi ini yang saya sampaikan karena waktu juga terbatas, ya, itu juga terbatas. Nah, ini diantara Bapak sampaikan, ya, kebetulan ada dokumen kegiatan-kegiatan keagamaan yang pernah kita ikuti. Ini adalah pentas PAI tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2019, tahun yang lalu, ya. Kebetulan saya sendiri pada saat itu diberi tugas untuk menjadi pembawa acara dalam acara pembukaan. Biasanya dibuka oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu, Pak Haji Wawan. Ini di antaranya, ini di belakang ini, di belakang foto ini, rekan-rekan kalian, siswi SMP Negeri 5 Ciamis tampil di sini, ya, tampil di sini. Ini piala yang sudah disiapkan, dan nanti setelah di kabupaten jadi juara itu terus ke provinsi juara lagi ke nasional, ya. Itu. Nah, ini adalah tingkat komisariat, ya, tingkat komisariat Ciamis, sekitar berapa ya, pesertanya itu sekitar 30-an untuk beberapa cabang. Jadi luar biasa, ramai sekali biasanya, ya. Bahkan pelaksanaan pentas PAI tingkat komisariat jauh lebih ramai daripada tingkat kabupaten. Kenapa? Karena kalau tingkat komisariat, semua sekolah di komisariat 1 itu mengirimkan utusannya. Bayangkan satu sekolah 11 orang, 11 kali 30, ya, sudah 300-an lebih. Kemudian kalau tingkat kabupaten kan tinggal dari 8 komisariat, berarti 8 kali 11 orang. Jadi ramai, kalau urusan ramai mah lebih ramai komisariat, lebih banyak pesertanya. Jadi kalau kabupaten levelnya lebih bagus. Makanya kalian Bapak doakan, silakan kembangkan kreativitas di SMP Negeri 5 Ciamis ini, sehingga nanti bisa muncul tuh di komisariat, muncul di kabupaten, muncul. Wah, hebat nih ya anak SMP 5 Ciamis, MTQ-nya juara 1 kabupaten. Wah, luar biasa. Kalian akan mendapat apresiasi dari sekolah, dari kabupaten sendiri, ya, akan diapresiasi. Nah, ini adalah lomba-lomba tingkat sekolah. Ini lomba-lomba tingkat sekolah. Nah, ini saya sendiri, ini Pak Dede Kusyadi, guru PAI sama ya. Guru PAI, nanti kalian, atau mungkin kalian sudah ketemu dengan beliau ya melalui materi MPLS. Ini Ibu ini guru kesenian. Jadi kalau nanti seni-seni Islami mau terus dikembangkan di sini, beliau pakarnya, ya. Ini pakarnya. Nah, nanti ada rebana atau mungkin yang sekarang apa ya istilahnya, ada seni-seni Islami yang modern lah. Itu silakan nanti langsung aja ke Bu Winnie. Kebetulan beliau ini suami tercintanya juga ahli kesenian, ya, ahli kesenian. Jadi kalau dibutuhkan itu bisa sangat bisa untuk membimbing, membina kalian ya. Nah, ini teman-teman kalian yang menjadi juara pada saat itu, ya, dari berbagai cabang, dari MTQ, dari pidato, dari cerdas cermat, ya, dari kaligrafi, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian ini adalah pada acara penutupan nih, pada acara penutupan, ya. Ini waktu itu pernah kita di pentas PAI ini mengirimkan utusan LCC, ya, LCC. Kemudian yang berikutnya, nah ini salah satu atau salah dua ya, nah, 2 contoh hasil dari kreativitas kalian di dalam
menulis bagus Al-Quran atau kaligrafi, ya, kaligrafi. Ini real, ya, ini real hasil karya siswa yang kemudian dinilai oleh para guru. Ya. Nah, ini anak-anakku adalah bentuk partisipasi Ikatan Remaja Masjid kita SMP Negeri 5 Ciamis yang secara rutin selalu diundang hadir oleh Ikatan Remaja Masjid Agung Ciamis dalam kegiatan-kegiatan yang rutin. Sehingga ke depan nanti kalian yang aktif di IRM SMP maupun yang tidak aktif di IRM tapi muslim itu biasanya ikut ketika ada kegiatan-kegiatan di Masjid Agung yang levelnya kabupaten, biasanya diundang kita, ya. Bahkan kadang-kadang mabit, ada malam bimbingan iman takwa, kita bermalam di Masjid Agung tapi tidak ngadon tidur, bermalam di situ. Di antaranya adalah kita dibimbing, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tahajud, ya, kemudian tadarus, ya, kemudian ceramah-ceramah keagamaan yang biasanya undang penceramah-penceramah yang level nasional biasanya. Nah, ini juga, ini adalah kalau tidak salah, kurang jelas ya, itu adalah penceramah nasional, ya, penceramah nasional Abu Yahya kalau tidak salah pada saat itu yang suka ada di televisi, Abu Yahya. Nah, itu diantaranya anak-anakku sekalian, dan apabila nanti ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, kalian bisa bertanya pada pihak sekolah atau kepada saya sendiri kalau terkait dengan kegiatan keagamaan, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita sudah sangat ingin sekali bertatap muka, bersua, berjumpa di sekolah dengan pembelajaran yang normal, karena PJJ, pembelajaran jarak jauh ini juga ada banyak plus minusnya, ya. Baik daring maupun luring ada plus minusnya. Untuk itu anak-anakku sekalian, ya, saya atas nama pemateri, ya, atas nama pemateri, ya, khususnya pemateri pembinaan mental keagamaan ini, berharap kalian akan menjadi siswa-siswi yang punya mentalitas agama yang kuat, dibuktikan dengan keimanan yang kokoh, keislaman yang istiqomah dan disiplin, kemudian keisanan yang bisa direalisasikan di dalam perilaku kehidupan, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, ya, dan mohon maaf dari segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.